apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-112 ini? Yang pertama, anna ahlal jannati humul ladzina jama'u baina wasfaini. Ahli surga itu adalah orang-orang yang dia mengumpulkan dua sifat ini. Dua sifat yang disebutkan di sini itu adalah man aslama wajhahu lillahi, itu yang pertama, wa huwa muhsinun, itu yang kedua. Nah, ahli surga itu adalah orang yang mengumpulkan dua sifat ini, artinya orang yang mengerjakan dua sifat ini. Dua sifat ini apa? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah makna dari ikhlas. Aslama wajhahu lillah, memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dengan keikhlasan kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan mereka dia berbuat baik di sini muttabi'un li syariatillah, mengikuti syariatnya Allah, yaitu ittiba rasul. Jadi ahli surga itu adalah orang yang punya dua sifat ini, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dalam beramal, ittiba mengikuti Rasul dalam beramal pula. Jadi tidak bikin-bikin sendiri amalannya atau mengkreasi amal-amal ibadah. Nah, itu tidak seperti itu sifatnya ahli surga. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, anna ikhlason niyati wahdahu la yakfi fi tabrir ta'abbudi lillah. Hanya semata-mata ikhlas saja, maka itu tidak cukup di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah masih menambahi dalam ayat ini wa huwa muhsinun, dan dia itu berbuat baik. Berbuat baik itu maknanya mengikuti syariat di dalam ibadahnya. Nah, oleh karenanya wa ala hadza faman qala innahu yuhibbullaha wa yukhlisu lahu wa huwa munharifun fi ibadatihi fa innahu la yadkhulu fi hadhil ayati likhtilati syaratil ihsan. Oleh karenanya barang siapa yang dia mengatakan, oh saya itu cinta kepada Allah, saya ikhlas kepada Allah, namun dia menyelisihi di dalam ibadahnya tidak sesuai seperti yang Allah perintahkan, maka dia tidak masuk dalam kategori ini karena dia kehilangan syarat yang kedua, yaitu apa? Muhsinun tadi maknanya ittiba. Maka tidak cukup orang itu mengikhlaskan niat atau semata-mata semata-mata dia itu hanya meniatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala tanpa ittiba di dalam tata caranya. Kemudian dari sini kita dapatkan pelajaran pula, anna ahlal bid'ah la thawaba lahum ala bid'ahihim. Ahli bid'ah maka mereka tidak mendapatkan pahala dari kebid'ahan mereka. Walau ma'a husnin niyah, meskipun niatnya itu baik. Karena apa? Li adamil ihsanil ladzi huwal mutaba'ah. Karena mereka tidak memiliki ihsan, yaitu muhsin tadi. Yang muhsin itu maknanya adalah mutaba'ah, mengikuti Rasul dalam tata cara beribadah. Sementara wal ajru, ganjaran itu masrutun bi amraini, itu disyaratkan dengan dua syarat orang itu dapat ganjaran.
Pertama adalah islamul wajhi lillah, dia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, yaitu ikhlas. Dan yang kedua mutaba'ah. Nah, kemudian dari sini pula kita dapatkan pelajaran ad-dalalatu 'ala syaratainil asasiyaini fil ibadah. Ayat ini menunjukkan kepada kita dua syarat pokok di dalam ibadah. Dua syarat pokok di dalam ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasul.